Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridi Astuti dengan NIM B1B1230089. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis biaya dan manfaat. Latar belakang ini yaitu analisis biaya dan manfaat atau ABM adalah alat penting dalam pengambilan keputusan di sekitar publik, terutama dalam konteks proyek-proyek pemerintahan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, di mana sumber daya terbatas, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat serta efisien dalam penggunaan anggaran. Baik, kita akan membahas tentang pembahasan kita terbagi menjadi 4. Yang pertama, kriteria investasi. Kedua, analisis biaya dan manfaat. Yang ketiga, instrumen analisis manfaat dan biaya. Yang terakhir, kesulitan dalam analisis. Yang pertama yaitu kriteria investasi. Analisis ekonomi diterapkan pada analisis anggaran pemerintah untuk memastikan kegiatan yang memberikan manfaat neto yang tinggi. Proyek ini harus dinilai dari berbagai kelayakan. Yang pertama yaitu kelayakan teknis, yang kedua kelayakan finansial, yang ketiga kelayakan ekonomi, yang keempat kelayakan sosial budaya, dan yang terakhir atau yang kelima kelayakan lingkungan. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, setelah kelayakan teknis dan sosial budaya dipenuhi, proyek atau kegiatan harus memenuhi kelayakan finansial juga dengan memperhitungkan laba rugi pemeraksaan, perhitungan biaya alternatif, dan biaya implisit juga diperlukan untuk mendapatkan kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi dan lingkungan terpadu melibatkan pertimbangan manfaat dan biaya lingkungan. Yang kedua yaitu instrumen analisis manfaat dan biaya. Beberapa pendekatan instrumen yang umum dipakai dalam pengambilan analisis manfaat dan biaya adalah yang pertama nilai sekarang neto atau net present value. Yang kedua yaitu rasio manfaat terhadap biaya atau BC ratio. Yang ketiga yaitu kriteria hasil usaha atau internal rate of returns atau sama dengan IRR. Yang terakhir yaitu konflik antara NPV dan IRR. Yang ketiga yaitu macam-macam manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat dan biaya dari suatu proyek dapat dibedakan antara manfaat dan biaya real atau real benefits and costs, dan manfaat dan biaya semu atau pecuniary benefits and costs. Yang pertama yaitu manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Yang kedua yaitu manfaat semu adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu, tetapi ada sekelompok orang lain yang menjadi menderita karena adanya proyek tersebut. Yang keempat yaitu mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam analisis ini ialah yang pertama menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa apa yang diperoleh oleh proyek tersebut. Yang kedua yaitu menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Biasanya langkah kedua ini menjadi sangat sulit sebab berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat. Untuk itu digunakan pendekatan sebesar nilai rupiah yang secara maksimum orang-orang bersedia membayarnya karena memanfaatkan jasa-jasa proyek itu atau WiFi willingness to pay. Yang kelima yaitu mengenal dan mengukur biaya proyek. Konsekuensi dari proyek adalah beban dan pengorbanan yang merupakan biaya proyek tersebut. Penggunaan sumber daya dalam proyek mencakup opportunity cost karena jasa produktif hilang. Menghitung biaya proyek lebih mudah daripada manfaat, namun mungkin ada kesulitan seperti perhitungan ganda. Dampak proyek ini juga bisa merata ke daerah lain. Biasanya biaya proyek sebenarnya tersebar di seluruh perekonomian. Sulit diperkirakan secara makro. Yang keenam yaitu menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat proyek diterima setelah selesai, memberikan layanan di masa depan. Tantangannya adalah menentukan tingkat diskonto dan umur proyek. Kadang proyek ekonomis tidak berfungsi lagi, tetapi masih teknis layak. Untuk proyek jangka panjang, tingkat diskonto asumsikan sama dengan tingkat bunga.
Yang ketujuh yaitu analisis risiko. Kehidupan dunia ini penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian adalah bahwa risiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diketahui probabilitasnya. Baik, yang kesimpulannya yaitu analisis biaya dan manfaat adalah alat emosional dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dengan menggunakan APBN, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, pemahaman yang mendalam tentang kriteria investasi, instrumen analisis, dan kesulitan yang mungkin muncul akan membantu dalam meningkatkan efektivitas analisis ini. Dengan demikian, diharapkan pengembalian keputusan yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi semua pihak. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan dan omongan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.